Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami tim debat Aksara Muda Delegasi UPT SMA Negeri 1 Bone. Sebelumnya perkenalkan saya Andi Widatul Nabila Armada selaku pembicara pertama yang bertugas untuk memperjelas definisi serta memaparkan argumentasi pertama kami. Saya Andi Trikesa Ramadan selaku pembicara kedua yang akan membawakan argumen pendukung bagi kubu kami. Dan saya Andi Humaira Nur Ramadhani selaku pembicara ketiga yang bertugas untuk memperkokoh gagasan dan memberikan solusi pada mosi perdebatan kita. Dewan juri yang terhormat, kami selaku kubu pro mendukung penuh mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif bagi perkembangan siswa. Dapat kita pahami bahwa media sosial ini merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial. Beberapa aktivitas sosial yang dapat kita lakukan ialah berinteraksi atau berkomunikasi hingga menyampaikan informasi tertulis, foto, dan video. Dari berbagai konten informasi tersebut, seluruh penggunanya dapat menggunakan serta dapat mengakses informasi tersebut selama 24 jam penuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, ketika siswa menggunakan media sosial, hal ini dapat meningkatkan risiko siswa tersebut terkena cyberbullying dan tekanan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial merupakan penyebab utama dari terganggunya kesehatan mental siswa. Dampaknya ialah meningkatnya kasus cyberbullying yang dimana seorang siswa menjadi korban perundungan secara daring melalui komentar negatif, pelecehan hingga penyebaran informasi palsu. Dewan juri yang terhormat, berbeda dengan perundungan secara konvensional, cyberbullying ini bersifat anonim dan terjadi tanpa henti bahkan ketika siswa tersebut berada di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Hal ini dapat menciptakan rasa takut, rasa cemas, hingga depresi pada siswa tersebut. Selain itu, dapat memicu tekanan sosial yang besar. Siswa akan mulai membandingkan diri mereka dengan kehidupan sempurna yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial. Contohnya seperti standar kecantikan yang tidak realistis, gaya hidup mewah, hingga pencapaian akademis yang berlebihan. Mereka yang merasa tidak sanggup atau tidak mampu untuk mencapai standar tersebut akan kehilangan rasa percaya diri mereka serta harga diri mereka. Seperti penelitian yang dilakukan oleh UNICEF sekitar tahun 2021, ada satu dari tiga usia muda di dunia pernah menjadi korban perundungan secara daring. Sementara itu, menurut penelitian yang dikatakan oleh American of Pediatrics mengatakan bahwa siswa yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per harinya dapat meningkatkan risiko 25% lebih tinggi terkena depresi dan kecemasan akibat dari tekanan sosial dan cyberbullying ini. Dan kombinasi antara cyberbullying dan tekanan sosial ini bukan hanya mengganggu perkembangan emosional siswa saja, akan tetapi juga mengganggu prestasi akademik dan hubungan interpersonal mereka di dunia nyata. Maka dari itu kami selaku kubu pro mendukung penuh mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif bagi perkembangan siswa. Dewan juri yang arif dan bijaksana, marilah kita tingkatkan esensi perdebatan satu tingkat lebih tinggi untuk mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri, ada 2 hal utama mengapa kita harus mendukung penuh mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, pada aspek perkembangan prestasi akademik siswa. Media sosial menciptakan distraksi yang sangat signifikan bagi proses belajar siswa. Dilansir dari berbagai penelitian bahwasanya siswa rata-rata menggunakan media sosial 3-6 jam per hari, seperti TikTok, WhatsApp, dan juga Instagram. Waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar serta mengerjakan tugas justru teralihkan dengan menggulir konten di beranda, menonton video, serta membalas pesan. Selain itu, media sosial membawa kebiasaan multitasking, yaitu adanya penggunaan media sosial di sela-sela pengerjaan tugas. Multitasking dapat menurunkan produktivitas serta kefokusan siswa. Dari berbagai hasil studi bahwasanya siswa yang sering teralihkan ke media sosial membutuhkan waktu 25% lebih lama dalam mengerjakan tugas dibandingkan siswa yang fokus dalam pembelajaran. Secara empiris, dari hasil penelitian Journal on Education di SMA Negeri 5 Padang, peneliti menemukan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran karena siswa lebih asik dalam bermain media sosial. Dan peneliti juga menemukan siswa yang memiliki daya tangkap yang lemah dalam menyerap pembelajaran. Ketika siswa tergantung terhadap media sosial, tentunya siswa akan sulit memprioritaskan hal-hal penting. Seperti ketika notifikasi terus-menerus muncul, tentunya siswa akan membuka aplikasi media sosial tersebut. Bahkan ketika pembelajaran untuk ujian sekalipun,
Ini menandakan bahwa media sosial memberikan dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positif bagi perkembangan siswa. Yang kedua yaitu aspek perkembangan karakter dan moral siswa. Sifat siswa yang labil, tentunya siswa akan mengakses dan melihat gambar atau video yang tidak selayaknya mereka lihat seperti gambar atau video pornografi. Dilansir dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, bahwasanya siswa laki-laki 66,6% dan siswa perempuan 62,3% mengakses video pornografi di media daring atau media sosial. Secara empiris, di sisi lain, jurnal Sinektik yang kasusnya ditulis oleh Citra Agusta Pusti Putri Anastasia di Sumatera Utara pada tahun 2019 bahwasanya pelaku kelas 5 SD dan korban kelas 4 SD. Pelaku melihat konten yang tersebar di media sosial serta melakukan aksi yang dilakukan di konten tersebut seperti aksi penganiayaan kepada adik kelasnya. Pelaku memukul korban secara bertubi-tubi yang telah diunggah di akun Twitter. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kami yang berdiri pada garda terdepan kubu pro mendukung penuh mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya media sosial memberikan dampak negatif lebih banyak dibandingkan dampak positif bagi perkembangan siswa. Dewan Juri yang terhormat, gagasan dan argumen yang kami sampaikan bukanlah sekedar kata-kata, namun fakta yang tak terbantahkan, dibuktikan dengan data-data empiris yang telah kami bawakan. Menurut jurnal pemerintah Kabupaten Sarolangun, siswa seringkali membandingkan diri mereka dengan kehidupan dan standar yang tidak realistis pada media sosial. Banyak siswa yang melihat kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik di media sosial maupun dari selebriti dan teman-temannya. Inilah yang mendorong kecemasan dan depresi bagi siswa dikarenakan mereka menjadikan itu sebagai patokan standar mereka, sehingga mereka akan dengan mudah terganggu pembelajarannya dengan sosial media tersebut. Dewan Juri yang terhormat, menurut Divisi Studi Psikiatri Anak dan Remaja Universitas Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 94,5% anak dan remaja pernah mengalami kecemasan dan 88,6% remaja pernah mengalami gejala depresi, serta 95,4% remaja bingung bagaimana cara mengatasi masalah dan solusi dari masalah mereka. Hal ini lebih banyak terjadi dikarenakan remaja tersebut mengalami tekanan sosial dan cyberbullying yang ada di media sosial. Dewan Juri yang arif dan bijaksana terbukti bahwasannya media sosial lebih memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Penggunaan media sosial yang berlebihan pada remaja dan penggunaan media sosial yang terlalu dini membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan remaja maupun perkembangan emosional remaja tersebut. Dewan Juri yang terhormat, menurut jurnal Mitra Utama Madani, terdapat penelitian pada SMA Negeri 5 Surakarta terjadi pengaruh signifikan dan penurunan prestasi belajar siswa akibat penggunaan media sosial. Dewan Juri yang terhormat, dapat terbuktikan bahwasannya penurunan prestasi belajar siswa media sosial menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, untuk mengatasi masalah ini kita memerlukan peran orang tua, sekolah dan pemerintah. Orang tua dan sekolah dapat membatasi penggunaan media sosial maksimal 2 jam per harinya, yang dimana orang tua juga memiliki pengaruh yang besar untuk mengontrol anak mereka, dimana kapan anak-anak tersebut dapat menggunakan media sosial, dan orang tua harus mengontrol anak-anak yang berada di usia di bawah 17 tahun agar mereka tidak menggunakan media sosial tersebut yang tidak sesuai dengan umurnya. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga dapat mengembangkan fitur kunci layar untuk membatasi penggunaan media sosial pada siswa tersebut.
Dewan juri yang arif dan bijaksana. Sebagai pendukung, guru juga dapat mengontrol siswanya saat di sekolah apabila ia membawa HP dan menggunakan media sosial saat pembelajaran sedang berlangsung, yang dimana itu tentunya mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kami selaku Kubu Pro sangat menyetujui mosi perdebatan kita hari ini. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa media sosial memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif.